Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala rahimahullah al-qadariyah wa humul ladzina yaqulun binafil qadar an af'alil 'abd wa anna lil 'abd iradatan wa qudratan mustaqillina an iradatillah wa qudratihi. Qadariyah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan ya, bahwasanya tidak ada takdir dari perbuatan-perbuatan hamba, dan bahwasanya hamba memiliki kemauan serta kemampuan sendiri daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya, kemauan Allah itu kalah dengan kemauan makhluk. Qadariyah. Ya. Wa awwalu man azhara al-qaul bihi Ma'bad al-Juhani fi awakhiril asri sahabah talaqahu an rajulin majusi fil Basrah wa firqatan ghulah wa ghairu ghulah fal ghulah yunkiruna ilma Allah wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil 'abdi wa haula in qaradu aw kahdu wa ghairul la yu'minuna bi anna Allah 'alimun bi af'alil ibad lakin yunkiruna wuqu'aha bi iradatillah wa qudratihi wa khalqihi wa huwa alladhi istaqarra 'alaihi madhhabuhum. Pertama kali yang memunculkan perkataan seperti ini, keyakinan seperti ini, Ma'bad Juhani di akhir-akhir zaman sahabat. Ya, dia pelajari ini dari seorang Majusi. Ya. Nenek moyangnya orang Syiah, nenek moyangnya orang Iran, penyembah api, Tuhan baik dan Tuhan jahat, Tuhan gelap dan Tuhan terang, di Basrah. Iya. Waumfir kotan, mereka ada dua kelompok memang. Ada yang gula, ya, jama' ghali, ghalin, ya. Ya, jamaknya gula, ya, dan ghairu gula, yang gulu kelewatan. Yang gula ini mengingkari ilmu Allah, ya. Mengingkari ilmu Allah, ya, apalagi iradahnya, apalagi kudrahnya, apalagi penciptaannya. Ya, artinya apa? Kalau ilmunya Allah SWT diingkari, jadi Allah tidak mengetahui
apa yang terjadi pada seorang hamba. Ya. Allah baru tahu ketika ada kejadiannya. Jadi Allah tidak tahu pada hari ini jam berapa tuh? 7.40. Iya. Allah tidak tahu kalau kita bakalan berkumpul di masjid Fatahil lain. Allah tidak tahu. Allah baru tahu ketika sekarang ini. Jadi tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya, tidak ada. Ya, ini gula. Ya, kalau Allah tidak tahu, bagaimana kaitannya dengan iradah? Ya. Kemauan. Allah tahu dulu baru ada kemauan. Ya kan? Allah tahu dulu akan terjadi. Ini kan kalau keyakinan Ahlussunnah, Allah sudah tahu kejadian sekarang ini. Allah sudah tahu sebelum dalam hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Ya, usia langit dan bumi itu sudah berapa juta tahun? Iya. Nah, itu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, itu Allah sudah tahu takdir. Innallaha subhanahu wa ta'ala kataba maqadiral khalq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah tuh telah menulis. Ya, menulis, tahapannya menulis. Ya, telah menulis takdir hamba itu 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Sudah lama Allah SWT tahu. Dan ilmu Allah SWT tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya. Nah, kalau Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah baru tahu setelah terjadi. Ya. Ya, beda-beda tipis dengan ilmu makhluknya. Seperti ini memang luar biasa. Ya apalagi kayak tadi dengan penciptaan. Ya. Berarti bukan Allah yang menciptakan perbuatan makhluk. Ini seperti itu. Itu konsekuensinya. Ya, jadi maratib iman bil qadar, jadi tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Itu yang pertama, ya, seorang beriman bahwasanya Allah SWT mengilmui martabatul ilm. Jadi Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, akan terjadi, dan akan terjadi. Sedang terjadi dan akan terjadi. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu semuanya, sudah ada. Ya. Wa kataba kulla syai'in. Itu di dalam disebutkan Allah itu sudah menulis. Sudah menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Di muka bumi ini terus sampai hari kiamat dan terus sampai yang perlu surga, neraka dan tidak ada batasnya. Iya, ini pertamanya Allah sudah mengetahui, mengilmui. Yang kedua Allah tulis. Itu namanya martabatul kitabah. Ya, tingkatan kitabah. Jadi setelah Allah mengilmui, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz ini takdir yang tidak bisa berubah. Ya. Dengan doa sekalipun, namanya juga di Lauhul Mahfuz. Ya. Kalau bisa kacau. Iya. Yang bisa berubah itu takdir yang di langit dunia yang diturunkan malaikat setiap setahun sekali itu. Iya, itu yang bisa berubah. Fi aidil malaikah, yang di tangan malaikat. Di Lauhul Mahfuz diturunkan itu setahun sekali. Di semua takdir itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi dalam setahun sekali dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak perlu dipertanyakan kenapa, apa sih rahasianya? Ya urusan Allah. Ya, kok ngatur-ngatur urusan Allah? Allah yang Maha tahu. Allah berkehendak menurunkan itu setahun sekali. Kejadian apa yang ada terjadi di muka bumi ini. Setahun sekali itu dalam surah Al-Qadar itu. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Itu. Ini. Walaupun doa juga itu merupakan takdir Allah SWT. Paham?
Mana mungkin orang bisa berdoa telang sendirinya kalau tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan? Doa itu dengan taufik dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang didoakan juga dengan takdir, berarti doa dan yang dikabulkan dari itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Iya. Itu. Ini. Jadi yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah. Allah berkehendak. Ya. Jadi setelah Allah mengetahui, ya. Allah menulis apa yang Allah ketahui yang akan terjadi. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakannya. Kemudian Allah ciptakan. Ya, namanya martabatul khalq. Ya, penciptaan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ya, perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Ya, perbuatan makhluk dan perbuatannya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dan perbuatannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khalqu af'alil ibad. Iya. Mulai dari sini ada hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya Qadariyah itu majusi hajil ummah. Majus hajil ummah. Qadariyah itu majusnya umat ini. Sisi apa hikmahnya? Majus kan berkeyakinan Tuhan itu ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Nah, sebenarnya sisi samanya apa? Menetapkan Khalik, menetapkan lebih dari satu Khalik, itu sisi kesamaannya. Qadariyah, ya, semiliar makhluk, ya semiliar dia menjadi tandingan Allah SWT. Masing-masing Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sama si fulan, dia menciptakan, di masyiah Allah kalah, kehendak Allah kalah dan kehendak makhluk ini. Iya, sebagaimana orang-orang nenek moyangnya Iran itu majus, penyembah api dan berkeyakinan Tuhan itu ada dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan kebaikan, Tuhan gelap menciptakan keburukan. Iya, ini kan berarti menetapkan lebih daripada dua pencipta. Ya. Qadariyah lebih parah lagi sebenarnya, menciptakan sekian miliar sang Khalik, ya kan? Nah dari sisi ini ada sisi kesamaannya, ada kesamaannya. Haula in qaradu au kadu. Mereka ini sudah habis. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ini sudah habis, sehingga setelah itu turun-temurun terus-menerus ulama belakangan setelah Imam Nawawi mengatakan habis atau hampir habis, kata Syekh Utsaimin kasih ibarat yang lebih dakik, kasih takbir, kasih ungkapan yang lebih lebih pas atau hampir-hampir. Ya. Ya, karena kalau dikatakan habis ini perlu penelitian lebih lanjut. Ternyata di Indonesia ini subur, lahannya subur. Ya, jadi kalau di Indonesia itu masya Allah, silakan menumbuhkan lahan-lahan subur. Ya, asal jangan ganggu orang aja lah. Ya, asal jangan nyolong, asal jangan membunuh. Ya. Yang penting tidak mengganggu orang, ya, apalagi baik sama orang, mau keyakinannya kufur atau tidak, bebas. Nah ini sudah bahaya ini di universitas-universitas Islam yang mengajarkan seperti ini. Iya kan? Mengajarkan perkataan Qadariyah ini. Kalau nggak salah pernah ada menteri agama apa yang mengingkari takdir. Ya apa itu kalau bukan ini? Kaum muslimin itu kenapa mundur? Kenapa tidak jaya? Kenapa senantiasa kalah dalam persaingan global? Karena mereka beriman kepada takdir. Iya, ini jelas kafir. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tabrahu bima atakum. Ya, apa yang terjadi kata Allah SWT di muka bumi ini pada diri kalian, iya, yang senang, yang enggak senang, yang sedih atau yang bergembira, itu semua di dalam kitab
Sebelum kami ciptakan, kata Allah SWT. Sebelum kami wujudkan itu. Dan orang bingung kan, makhluk yang lemah ini bodoh tapi lupa daratan. Manusia itu bodoh, manusia itu bodoh sekali. Karena perkara yang dia tidak ketahui lebih banyak yang dia tidak ketahui, jauh, sejuta kali atau semiliar kali daripada apa yang dia ketahui. Ya kan? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah seperti itu. Ya, manusia dari segala keterbatasannya yang sulit kok bisa. Bagaimana seperti ini? Bingung. Ya. Mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, jelas itu sudah rukun iman. Iya. Rukun iman. Tapi kalau kita, itu kan untuk kelas orang awam. Kalau untuk kelas orang awam kebanyakan, iya dia beriman dengan takdir. Tapi untuk kelas orang yang terpelajar, iya, yang sudah belajar ilmu agama di universitas, apalagi jebolan ilmu agama Islam dari Harvard misalnya, nah itu sudah ketinggalan zaman beriman dengan takdir. Iya, ini, ya, beriman dengan takdir. Kenapa? Apa sebenarnya yang mengarahkan mereka, kerancuan mereka sampai sebegitunya, sampai menolak takdir Allah SWT yang mungkin mulai kita yakini dari kecil itu sudah. Iya. Apa sebenarnya yang rancu, yang membuat mereka rancu itu apa? Kalau sekiranya semuanya sudah ditakdirkan, ya, berarti Allah itu zalim. Iya. Ada yang miskin, iya, Allah tidak adil. Iya, simpulan aja yang kaya sama miskin aja terus. Ya kan? Masih mending. Ya. Berarti kan apa yang terjadi pada si fulan, dia muslim, itu kan dengan takdir Allah SWT. Masih baik dia. Iya. Kemudian mati masuk surga, nasib baik pula. Iya. Ini si fulan masuk neraka, dulunya kafir. Katanya kan kafir itu kufurnya dia itu adalah makhluk Allah SWT. Berarti Allah memaksakan kehendak supaya dia jadi kafir dan masuk neraka, dan Allah sendiri azab. Iya. Nah ini yang tidak bisa terjawab di kepala mereka. Ya kan? Sehingga yang sebelumnya Jahmiyah itu lawannya. Yang sebelumnya atau Jabriyah, ya, secara lebih spesifik. Oh kalau begitu, wah iya, kacau kalau begitu. Berarti kita menuduh Allah ini tidak adil. Ketika kita menuduh Allah tidak adil, kita kafir. Bagaimana ya? Oh sudah, semestinya kita berkeyakinan bahwasanya memang betul Allah SWT memaksakan kehendaknya. Memang betul Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan apa yang Allah kehendaki itu dicintai oleh Allah SWT. Kalau begitu, nah ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau begitu bebas, acara bebas. Islam dicintai Allah, kafir pun dicintai Allah. Seorang masuk Islam itu kan kehendak Allah. Ya, apa yang dikehendaki Allah, Allah cintai. Orang kafir kehendak Allah, berarti Allah cintai. Ya, kalau begitu ya keluar nanti. Zina, kenapa zina? Ini kan takdir Allah. Nah, kalau ditakdirkan Allah, berarti Allah menghendaki. Dan kalau Allah menghendaki, Allah cintai. Berarti apa? Acara bebas. Tidak ada ibadah dan tidak taat. Sama semuanya. Ya kan? Sama semuanya. Ya. Sama semuanya. Tidak ada ketaatan, tidak ada kemaksiatan. Ya. Mau kafir, mau itu sudah kehendak Allah SWT. Karena berat, ya sebenarnya karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sehingga dari dua sisi ini berat satu sisi, akhirnya berkeyakinan Jabriyah. Iya kan? Dari satu sisi berkeyakinan Qadariyah. Iya, dua-duanya kafir. Iya, dua-duanya kufur. Iya, dua-duanya kufur, walaupun yang lebih parah sebenarnya Jabriyah. Karena tidak ada syariat. Kalau dengan istilah Jabriyah atau Jahmiyah tidak ada syariat. Ya, masih mending Yahudi dan Nasara. Masih ada pahala, masih ada.
Ini tidak boleh, ini jangan, masih. Bahkan semua agama. Agama yang namanya paganisme sekalipun tidak boleh. Antum tanya di orang-orang pedalaman itu ada di antara mereka aib, tidak boleh berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada sebagian orang pernah baca tulisan gitu, wah hebat juga ya, itu aib, tidak boleh menurut ayat ini kami. Masih mending animis itu daripada Jabriyah. Kalau Jabriyah itu semuanya taat, jadi acara bebas, mau apa aja semuanya diridhoi Allah SWT. Ya kan kacau balau ini. Masih mendingan komunis. Iya, masih mendingan komunis. Komunis ada, komunis paling nggak dia menetapkan ini boleh, ini tidak boleh. Anti kapitalis tidak boleh. Kapitalis tidak benar dalam kemasyarakatan. Ya, nggak boleh ini, ya, nggak boleh menguasai. Ada aturan juga. Ya, ini kelompok yang paling jelek. Ya, kelompok mungkin iblis aja berguru sama Jabriyah. Ini, iya, saking jeleknya ini kelompoknya. Iya, ini Jabriyah nih, luar biasa. Iya, ini dua-duanya betul-betul bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya kafir. Dua-duanya kafir. Walaupun Jabriyah ini kekufurannya lebih parah. Kalau Qadariyah masih ada ketaatan, ada kebaikan. Iya. Masih bisa membedakan antara terang dan gelap. Kalau Jabriyah itu tidak bisa membedakan antara terang dan gelap sama sekali. Tidak bisa. Iya. Ahlussunnah itu tengah-tengah. Iya. Yang selamat itu tengah-tengah terus. Iya. Tengah-tengah. Iya. Khairul umuri awsatuha kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tidak dalam masalah takdir, tidak kelewatan seperti Jabriyah menetapkan takdir sehingga makhluk itu dipaksa oleh Allah SWT. Enggak. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin." Ya, apa yang kalian kehendaki tidak akan terwujud kecuali sesuai dengan kehendak Allah SWT. Jadi makhluk sesuai dengan ayat ini, makhluk punya kehendak. Wa ma tasya'un. Siapa di sini yang punya kehendak? Siapa di sini? Antum. Kalian punya kehendak kata Allah SWT. Tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah SWT. Ahlussunnah mengatakan bahwasanya makhluk punya kehendak. Ya, makhluk punya kehendak. Untuk itulah diturunkan para rasul. Ya, untuk memberikan ibtila kepada manusia, sebagian beriman, sebagian kafir. Iya, sebagian beriman, sebagian kafir. Ini. Tapi seperti tadi bahwasanya ada beberapa perkara yang harus kita imani. 3 sifat Allah SWT dalam permasalahan takdir. 3 sifat Allah SWT dalam permasalahan takdir. Supaya kita senantiasa berada di tengah-tengah. Yang pertama, sifat rahmat Allah SWT. Yang kedua, sifat adil. Yang ketiga, sifat hikmah. Ya, sifat adil. Yang ketiga, sifat hikmah. Apa perkara yang sifatnya kebaikan itu tidak akan terlepas kecuali dari rahmat Allah SWT dan hikmahnya. Ya, hikmahnya Allah SWT. Ya, ada sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, dan sebaliknya. Yang selintas dilihat oleh manusia itu suatu perkara yang tidak baik. Yang kaitannya sisi manusia melihat itu adalah perkara yang negatif. Maka ini tidak akan keluar daripada sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Adil dan Allah Subhanahu wa taala penuh hikmah dalam menetapkan takdir pada kesimpulan tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, ya,
kepada Fir'aun. Ya. Itu dan Fir'aun mati dalam keadaan kafir dengan takdir Allah SWT. Fir'aun masuk neraka juga dengan takdir Allah SWT. Ini penuh dengan hikmah. Kalau sekiranya Allah SWT tidak, pertama Allah turunkan, tidak berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya Nabi Musa, mungkin Allah tidak adil. Tapi Allah telah utus Nabi Musa. Ya kan? Allah telah utus Nabi Musa untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja dia angkuh dan tidak menuruti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini dari sini Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini jadi tidak ada yang namanya makhluk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka tanpa sampai kepadanya balal, sampai syariat itu sampai kepadanya, dia mendengar syariat kemudian dia tidak peduli syariat. Nah, ini baru nanti diazab. Allah SWT berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami sekali-sekali tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Sampai hujah itu sampai dulu. Ya, wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Ya. Wa yattabi' wa yasabiru min wa lima tawalla nusri jahannam wa sa'at masjid. Siapa yang masuk neraka? Itu orang yang sampai kepadanya petunjuk rasul. Ya. Ya. Mimba di masa bayi sudah jelas sebagainya huda. Ya, dia paham. Orang ini ngajak kepada suatu keselamatan, kepada hidayah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah paham, jelas sebagainya. Kemudian dia enggan, nah ini yang masuk neraka. Iya. Adapun orang-orang yang tidak mendengar sama sekali, Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil, tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar Islam. Apa Islam? Enggak pernah. Iya, sama sekali. Enggak orang dalam, enggak orang luar, enggak jin, enggak malaikat, enggak pernah ada yang datang kepada saya. Tahu-tahu saya mati. Iya. Atau misalnya ablah. Ya, dalam itu disebutkan 4 kelompok orang. Ya. Orang ashabul fatrah. Ya. Ini tidak serta-merta Allah azab. Ya. Tidak langsung Allah azab. Ya. Ini mungkin dikatakan Allah Subhanahu wa taala zalim. Ya. Baik, ya. Orang yang dari kecil itu tuli dan bisu sehingga dia tidak menangkap apa-apa. Ya, dari bayi sudah tuli dan bisu sehingga apa itu dia nggak ngerti, tidak tahu. Nah, seperti ini pengecualian, ya. Pengecualian. Nah, dari sini makanya Islam mengajarkan tengah-tengah, ya. Tengah-tengah. Bahwasanya kita menetap bahwasanya betul-betul, ya, makhluk itu punya masyiah yang hakiki, ya, betul-betul dia punya kehendak. Dan itu bisa dirasakan dengan akal sehat, punya kehendak. Iya. Dan kehendaknya itu harus tunduk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendaknya harus tunduk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tengah-tengah. Baik. Adapun rahasia-rahasianya kembali kepada 3 perkara tadi. Kembali kepada 3 sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang baik, maka itu merupakan rahmat dan dilandasi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kesannya tidak baik juga dikarenakan keadilan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak adil kalau Allah mengazab Abu Bakar. Iya. Yang bukan istilahnya tidak adil, yang tidak sesuai dengan hikmahnya. Tidak sesuai dengan hikmah. Kalau Allah mengazab Rasulullah, tidak sesuai dengan hikmah. Iya. Tidak sesuai dengan hikmah, bukan tidak adil. Ya, karena ada ya karena ada hadis yang berbunyi, ya, "Lau anna Allah Subhanahu wa ta'ala la'adzaba ahla samawati wal ard, ya lama kana zaliman lahum. Walau rahimahum lakana rahmatu wasiat kulla syai'." Nah, ini sempit pemahamannya terhadap kebanyakan orang dan sebagian ulama bahkan. Jadi kalau sekiranya Allah mengazab penduduk yang di langit dan di bumi, maka Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Ya. Padahal di langit dan bumi ada malaikat kan? Iya. Di situ ada Rasulullah. Ya. Kalau sekiranya Allah azab semua makhluknya, Allah tidak zalim. Ya. Dan kalau Allah rahmati, Allah sayangi, tentu rahmat Allah SWT
meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala sabaqat, mendahului, lebih dominan daripada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahmat Allah lebih dominan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa rahasianya? Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab? Kalau sekiranya Allah mengazab semua makhluk, malaikatnya, ya, jinnya, Fir'aunnya, Dajjalnya, ya, Allah tidak dikatakan zalim. Bingunglah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya karena makhluk itu kepunyaan Allah, ya, dan Allah berhak untuk mengapa-ngapain kepunyaan Allah. Yang seperti ini dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Seperti ini tidak akan melakukannya kecuali orang kurang akal saja. Coba antum lihat, ada seseorang, ya, baru beli motor, dicincang-cincang itu motor. Ya. Kenapa kamu cincang-cincang? Oh, ini kan punya anak, urusan anak mau cincang. Ya. Baru beli lagi mobil, ya, baru beli mobil, kacanya ditutup di palu, ya, latihan jadi kapak merah, ya, bannya dibedel. Ditanya, kenapa seperti ini ya bulan? Oh, ini kan punya anak. Nah, lu gue. Iya kan? Ini kan kata Ibnu Qayyim, yang seperti ini, kalau dalilnya seperti ini, ya jangankan orang cerdas ya, orang bodoh pun nggak akan berbuat seperti itu. Kecuali orang-orang gila betul. Ya. Loh, kok ini mau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak nyambung kan? Tidak nyambung. Iya. Maka ini rahasianya itu tipis sekali kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi apa yang tersembunyi daripada yang Allah maksud daripada hadis ini, yang Rasulullah SAW maksudkan daripada hadis ini, itu suatu perkara yang sangat wajar, sewajar-wajarnya. Ya. Kenapa? Ya, kaitannya dengan tidak syukurnya makhluk kepada Allah SWT. Atau kurang syukurnya makhluk daripada nikmat yang Allah berikan. Ya bukan? Itu pasti. Siapa saja yang namanya makhluk itu pasti syukurnya tidak syukurnya lebih banyak daripada syukurnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian syukur, Allah tambah nikmat. Kalau kalian tidak syukur, kufur, Allah azab kan? Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sekarang siapapun dia, malaikatkah, nabikah, ketahuilah ketaatannya dia, semua yang ada pada dia itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika dia berusaha untuk mensyukuri, ya, syukur yang baru adalah nikmat yang baru. Terus nggak akan habis selesai. Jadi pada tahapan kita itu pilot. Sesoleh-soleh manusia itu pada tahapan pilot. Jelas yang lebih banyak yang tidak disyukuri. Itu jelas. Nah, padahal tadi coba lihat, Allah sudah ancam. Kalau tidak syukur, Allah azab. Azab Allah sangat pedih. Ya berarti kan pas, benar nggak? Sabda Rasulullah SAW, ya, "Lau anna Allah Subhanahu wa ta'ala azaba 'ala samawati wal ard, lama kana zaliman lahum." Kalau sekiranya Allah mengazab makhluk, ya, yang ada di langit dan di bumi, Allah tidak zalim seperti itu. Pas kan? Ya, karena kita minus. Ya. Minus. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kenapa? Karena amalannya pasti kurang dibandingkan nikmat yang Allah berikan padanya. Kalau timbang-timbang, wah sudah. Berarti apa? Satu-satunya yang menyelamatkan kita apa? Ya, walakin Allah Subhanahu wa taala yataramman bi rahmah. Jadi satu-satunya yang menyelamatkan seorang itu rahmat Allah. Ya, sehingga orang nggak ada yang boleh sombong. Iya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Jadi semua perkara yang telah tetap di Lauhul Mahfuz seperti itu adanya kejadiannya, supaya kalian itu tidak sedih, tidak gundah gulana berlebihan terhadap perkara yang tidak kita capai. Dari sisi agamakah,
dari sisi dunia kah, dari sisi akhirat, semuanya. Sisi yang lain, supaya kalian itu tidak terlalu bergembira, ya, tidak terlalu euforia yang berlebihan, ya, terhadap apa yang kalian capai, apalagi sampai angkuh dan sombong terhadap apa yang dicapai dari sisi agamanya, dari sisi akhiratnya, apa? Itu sudah kehendak Allah SWT, itu sudah ketentuan Allah SWT. Nah ini hikmah, salah satu dari sekian banyak hikmah yang Allah SWT berikan dalam permasalahan ini. Wa ghairul la yu'minuna bi anna Allah 'alimun bi af'alil ibad, lakin yunkiruna wuqu'aha. Ya. Jadi miskin. Ya, jadi kalau istilahnya nasallallahu alaihi betul perkataan ulama, kalau ada man ya'man ala nafsi nifaq fa munafik. Betul. Betul sangat. Barang siapa yang merasa aman aman terlepas dari kemunafikan, maka dia ialah munafik. Ini itu rahasianya tadi. Jadi kenapa seseorang tidak pernah boleh dia merasa aman? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'ala." Dikarenakan apa? Kita banyak merasa aman karena kita bodoh. Ya, kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma'alam." Iya, la bakaitum katsiran. Iya, wa la bahittum qalilan. Ya, wala taraktum taraddud bi nisaikum, ya, wala kharajtum ila suudat taja'aruna ila Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah SAW, iya, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Kalian akan keluar cari tempat-tempat yang tinggi, ya, meraung-raung. Kalian akan tinggalkan bersenang-senang dengan istri kalian. Ya, kalau kita tahu seperti apa yang Rasulullah tahu, nggak ada lagi cerita kamar pengantin, itu nggak ada lagi. Ya, tapi dikarenakan kita tidak tahu seperti apa yang Rasulullah tahu, maka seperti inilah kita lebih banyak tertawa daripada menangis. Ya, nasallallahu alaihi. Nah, dikarenakan kejahilan kita dan iman kita yang tipis. Ya, nasallallahu alaihi. Ini. Orang-orang yang tidak gulu dalam masalah ini, mereka masih beriman Allah SWT mengetahui perbuatan hambanya. Iya, akan tapi mereka mengingkari kejadiannya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama aja, ya, dari satu sisi sama, mereka tidak beriman bahwasanya perbuatan makhluk adalah makhluk, ya. Ya, cuman mereka beriman satu sisi bahwasanya Allah sudah mengetahui apa yang terjadi, tapi kehendaknya itu siapa? Itu makhluk juga, murni. Ya, ini yang memang lebih masyhur. Kemudian yang selanjutnya al-murji'ah. Ya, ini ringkas saja, pembahasannya panjang lebar. Ya, tapi dicukupkan sampai di situ. Wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amal 'anil iman. Ay ta'khiruhu anhu falaysa al-amalu indahum min al-iman wal iman mujarradul iqrar bil qalb. Adapun murji'ah itu yang mengatakan, yang berkeyakinan mengakhirkan amal, mengakhirkan amal daripada keimanan. Artinya apa? Amal itu bukan bagian daripada iman. Ya. Iya. Iman itu cuman keyakinan di dalam dada. Ya, keyakinan di dalam kalbu saja. Cuman seorang berkeyakinan mengakui suatu perkara, ya. Agama ya sudah dia dikatakan beriman. Sehingga apa? Sehingga fasik di sisi mereka mukmin. Seorang yang fasik, mau dia berzina sehari 50 kali, iya. Mau dia dan lain sebagainya, segala macam perbuatan, mau dia membunuh, mau dia segala macam, dialah, selama dia berkeyakinan Allah Sang Pencipta, dialah mukmin yang sempurna imannya. Ini sepertinya pencetus
ide-ide gila ini nggak sadar sepertinya ketika dia berbicara itu mungkin lagi mabok atau yang semisalnya. Ya, atau lagi ngelindur atau semisalnya. Sebenarnya kalau kita cermati dengan selintas ya dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita langsung antipati ya. Tapi kok bisa keluar dari mereka seperti ini? Ya kan? Ya alhamdulillah. Artinya apa? Artinya memang orang itu mereka itu di atas fitrah. Muasal manusia itu di atas fitrah. Wal fasik indahum mu'min kamil iman wa in fa'ala ma fa'ala min aw tarak min at-ta'at. Ya, jadi tidak sholat, mau tidak puasa, mau yang penting al-musahalah nanti beriman, Allah mencipta, beriman. Sebenarnya iman saja cukup. Wa idza hakamna bi kufri man taraka pada syariat din fadzalika li adam al-iqrar bi qalbihi. Jadi kalau begitu siapa yang kafir? Yang kafir itu adalah orang yang mengingkari dengan kalbunya. Jadi kalau orang mengingkari kewajiban sholat, nah itu yang kafir. Ya, itu yang kafir. Jadi kalau orang cuma sekedar sholat, ya orang tidak sholat, ya tidak kafir. Iya, seperti itu. Ya. Orang yang menginjak-injak Al-Quran atau mengencingin Al-Quran, itu tidak kafir. Selama dia beriman bahwasanya Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu wajib untuk dihormati, itu tidak kafir, masih beriman, sempurna imannya. Waduh. Iya kan? Kacau kan? Artinya orang kafir aja nggak berani itu menginjak-injak Al-Quran. Orang kafir aja nggak berani. Coba kalau berani. Iya. Bisa perang dunia. Iya. Nah ini kalau menurut Murji'ah, ya silakan aja selama dia tetap beriman, selama kalbunya berkeyakinan Al-Quran itu adalah wahyu Allah, Al-Quran itu seyogyanya diamalkan. Ya. Adapun amalannya itu tidak membatalkan keimanan dia, karena yang namanya iman itu dalam batin, ya, di dalam batin. Ya. Kalau begitu, Fir'aun juga tetap beriman kalau begitu konsekuensinya. Iblis pun tetap beriman. Berarti tidak ada orang yang kafir kalau begini. Iblis pun beriman. Iya. Iblis pun beriman. Kenapa? Karena iblis mengakui Allah yang menciptakannya. Apa kata iblis? Ya, Rabbi amzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, wahai Rabbku, tundalah aku sampai hari dibangkitkan. Dalam ayat yang lain, Rabbi bima aghwaytani la uzayyan lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, beriman dia wahai Tuhanku, wahai yang menciptakan aku, wahai yang memeliharaku, wahai yang menguasaiku. Iya, tapi tetap saja sebagai makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika li adamil iqrar bi qalbi la li tarki hadzal amal wa hadza mazhabul Jahmiyah. Ini Jahmiyah ini ngambil dari Murji'ah juga. Jadi Jahmiyah itu termasuk yang paling parah, ya. Kalau dari sisi takdir mereka Jabriyah, dari sisi iman mereka Murji'ah, ya. Wa ma'a madzhabil khawarij ala tarafain naqid. Ini mazhab seperti ini, Murji'ah ini itu lawannya Khawarij. Ya, bagian timur dan barat. Ya, Khawarij kan seorang yang melakukan kemaksiatan kafir. Kafir keluar daripada Islam. Apapun bentuk kemaksiatannya daripada dosa-dosa besar. Itu. Nah ini. Ya. Kita baca aja. Al-Mu'tazilah atba'u Wasil bin Atha alladzi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri. Mu'tazilah itu awalnya mereka pengikut Wasil bin Atha yang keluar daripada majelisnya. Pertama dia muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in. Ya. Dia menyendiri akhirnya buat halqah sendiri. Nah, ketika dia menyendiri nama dikatakan i'tizal, Mu'tazilah, orang yang suka menyendiri dari keumuman kaum muslimin. Wa qarrara bi anna al-fasiq fi manzilatin baina manzilatain. Nah, ini kan bingung pula orang, ya memang rata-rata mereka ini orang-orang yang bingung.
Iya. Jadi fasik itu tengah-tengah, nggak mukmin, nggak kafir. Iya. Tengah-tengah. Itu di dunia. Ya. Karena di akhirat kan nggak ada tengah-tengah. Ya, mereka bingung lagi. Ya. Kalau di dunia kan ada tengah-tengah, ada mukmin, ada kafir, kan gampang menghukuminya. Loh, kalau begitu nanti di akhirat gimana? Iya ya, orang-orang kalau masuk surga masuk neraka. Nggak ada yang nanggung-nanggung setengah surga, setengah neraka. Nah, bingung pula mereka. Oh, kalau begitu ya sudahlah. Bagusnya sih langsung neraka aja. Nah, mereka kalau di akhirat sama seperti Khawarij. Jadi orang pelaku dosa besar itu masuk neraka. Di dunia yang mereka bisa berani bermain kata, itu tengah-tengah lah. Nggak mukmin ya juga nggak. Jadi bukan mukmin, bukan kafir dia. Di akhirat nanti karena mereka bingung ya sudah, masukkan aja lah ke dalam neraka. Itu. Wa huwa mukhalladun finnar. Mereka tapi di neraka ya tadi, masuk neraka kau. Wa tabau fi dzalika Amr bin Ubay. Mereka mengikuti pendapat Amr bin Ubay. Wa madzhabum fi sifat at-ta'til. Jadi dalam perkaitannya dalam masalah iman. Dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu menolak sama seperti Jahmiyah. Ya. Tapi kalau Jahmiyah itu lebih gentleman daripada Mu'tazilah sebenarnya. Tidak persis sama. Jadi kalau Mu'tazilah ya Mu'tazilah mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rahim. Ya. Jadi Allah Rahim, mereka menetapkan nama-nama Allah ditetapkan. Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Rahim, tapi Allah tidak bisa merahmati. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, kalau diartikan dalam bahasa Arab dan dipahami oleh kaum muslimin. Tapi mereka katakan Allah Ghafur, tapi tidak punya pengampunan. Tadi kan, sebenarnya hampir semua ini alhamdulillah dengan akal sehat, artinya ini keluar dari apa namanya? Bukan keluar dari kepala sebenarnya. Omongan yang tidak keluar berlandaskan dengan otak. Ya, dengan akal sehat. Bagaimana Allah pengampun tapi tidak bisa mengampuni? Ya, cobalah. Allah Rahim, tapi tidak bisa merahmati. Ya. Allah Hakim, tapi tidak punya hikmah. Ya kan? Ya, ini Mu'tazilah. Agak membingungkan. Ya. Dan dia menafikan semua sifat. Tidak ada sifat. Nama Allah boleh kita tetapkan tapi tidak ada maknanya. Kecuali sifat wujud. Nah, sifat wujud itu ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan wujud apa artinya wujud? Sifat ada. Keberadaan. Karena kalau kita katakan Allah ada enggak? Allah wujud enggak? Enggak. Berarti kamu enggak percaya Allah ada. Nah, di sisi ini aja mereka masih beriman. Kalau Jahmiyah enggak, wujud juga enggak. Enggak ada. Namanya enggak ada. Ya, apalagi sifatnya, nama aja enggak ada. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Jahmiyah. Ya. Kenapa mereka mengatakan? Ya, subhatnya sama. Subhat yang cetek. Kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala Rahim, rahmat, Allah menyayangi, berarti kita telah menyamakan Allah dan makhluknya. Dan kalau kita menyamakan Allah dan makhluknya, kita syirik. Ya kan? Karena makhluk punya rahmat, Allah punya rahmat, ya berarti syirik. Rahmat itu, kalau rahmat itu sifat makhluk, ya, adil itu sifat makhluk, makhluk punya sifat keadilan Allah dan selanjutnya. Ya, ini, kita desak kalian berkeyakinan Allah punya sifat wujud. Iya, kata Ahlussunnah. Iya, kamu berkeyakinan. Makhluk juga wujud, makhluk juga ada. Apakah keberadaan Allah sama dengan keberadaan makhluk? Ya enggak. Loh, kenapa kalian membedakan dengan rahmat? Kalian percaya Allah punya zat? Ya percaya dong. Kalau nggak ada kan berarti Allah itu cuma dongeng. Ya, Allah pasti ada zatnya kan? Ya. Apa zat Allah sama seperti zat makhluk? Ya enggak dong. Ya kalau begitu kalian harus tetapkan sifat-sifat yang lain. Katakan juga makhluk punya rahmat, Allah punya rahmat, rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Rahmat Allah mulia dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini, wah, Jahmiyah, iya ya, banci juga ini, Mu'tazilah.
Apalagi Asy'ariyah yang paling banci. Asy'ariyah paling banci. Paling kacau. Ya. Kalau begitu kami tidak menetapkan apapun dari Allah SWT. Nanti kontradiktif. Iya kan? Wujud pun enggak. Ya sudah berarti. Ada enggak makhluk di muka bumi yang lebih kafir daripada Jahmiyah? Enggak ada. Wujud Allah tidak ada. Ya, tidak kami menetapkan Allah wujud atau enggak. Zat enggak. Allah enggak ada zatnya. Ini makhluk yang paling bejat di muka bumi ini. Ya, makanya tadi iblis masih mending kafirnya dibandingkan Jahmiyah, masih ada levelnya lebih tinggi iblis daripada Jahmiyah ini. Ini. Ya, kalau Mu'tazilah setengah-setengah, yang lebih setengah-setengah lagi, yang lebih nanggung lagi, Asy'ariyah menetapkan 8 sifat saja. 7 sifat saja. Maturidiyah 8 sifat. Ya. Wujud, qidam, baqa, muhawarat dan lain sebagainya. Sama saja, semuanya sama. Ya. Kalau kenapa kalian menetapkan cuma 7 sifat? Karena 7 sifat ini bisa ditetapkan oleh akal. Kenapa kalian tidak mensifati Allah SWT mempunyai sifat misalnya rahim, rahmat? Mereka tidak menetapkan sifat rahmat bagi Allah SWT karena rahmat ini tidak sesuai dengan akal. Karena makhluk punya sifat rahmat, Allah punya sifat rahmat, dan rahmat pada makhluk lain kecenderungannya itu lemah dan lain sebagainya. Ya. Kasih sayang, lembut, kelembutan. Allah tidak bisa disifati dengan kelembutan. Ya, itulah kalau semuanya diukur dengan kebodohan. Bukan dengan akal ya. Kalau dengan akal bisa nyambung. Tapi kalau diukur dengan kebodohan, tidak akan nyambung-nyambung. Ini kebodohan. Kenapa kebodohan? Dia menetapkan suatu perkara yang dia tidak ketahui. Dia akan kiaskan dengan suatu perkara yang dia tidak ketahui. Kenapa? Apa yang dia mau kiaskan kepada makhluk? Suatu perkara yang dia ingin kiaskan pada Allah SWT. Dia belum pernah berjumpa Allah seperti apa dia tidak tahu. Tapi dia langsung menghukumi. Dan ini kan dengan kebodohan namanya. Iyalah. Semua yang terjatuh kepada ini karena kebodohan. Ya. Memangnya pintar cuma harus sunnah saja. Iya. Baik. Ila huna wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada pertanyaan dalam permasalahan ini? Ada? Enggak ada. Ya. Jangan nanya apa hukum sa'i lebih dahulu daripada hukum tawaf yang di sini. Ya. Itu nanti ada tempatnya. Ini yang kaitan di sini nggak ada. Ya, semua sudah paham semua. Ya, baik. Insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu wa